Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo teman-teman, kenalin, nama gue adalah Muhammad Ali Maskur dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dan di sini aku sebenarnya mau membahas terkait salah satu teori psikologi. Nah, ini tentu juga sebagai tugas dari matkul dasar psikologi. Nah, aku sebenarnya emang mau membahas terkait salah satu teori ini yang emang menurut gue itu membuatnya benar-benar menarik. Ini ngebahas terkait kepribadian manusia. Nah, kepribadian yang membuat bagaimana seorang manusia itu nanti bisa berkembang dan bagaimana dia bisa kayak menumbuhkan skill atau enggak dia menumbuhkan hal sosial dan hal-hal yang lainnya. Nah, teori ini adalah teori kepribadian, salah satu teori dari teori kepribadian humanistik. Ini orang yang berteori ini namanya Carl Rogers. Nah, Bapak Carl Rogers ini teorinya ini dia mengatakan bahwa manusia itu sejatinya dia selalu ingin berkembang dan selalu ingin kayak belajar gitu. Nah, dan bila dia gagal dalam hal itu bukan karena dia, itu bukan karena dirinya pribadi, tapi itu karena lingkungannya, karena hal-hal yang ada di sekitarnya, entah itu lingkungan, entah itu dari segi sosial, entah itu hal lain. Pokoknya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain. Maksudnya dari hal-hal yang lain. Nah, kalau di komunikasi ini mirip kayak noise, ini gangguan dari luar. Nah, langsung kita bahas ya terkait hal ini. Mungkin kasih contoh langsung deh, biar lebih bisa gampang ya. Contohnya ada seorang anak namanya Budi. Nah, Budi ini dia suka banget terkait hal-hal dengan skillnya tuh sepak bola. Banyak yang lihat, banyak yang nah, jadi dia suka banget sama sepak bola. Dia main sampai sore dan pulang gitu kan. Nah, kayak dia tuh ingin mengembangkan dan berkembang terkait skill itu, tapi ada noise-nya nih, ada gangguan dari lingkungannya, dari keluarga. Nah, dari keluarga itu dia kayak melarang Budi ini untuk bermain bola karena alasannya kayak pulang sore ya nggak usah main bola, kamu tuh fokusnya belajar aja biar pintar nanti masuk universitas. Nah, karena hal ini ada kayak omongan dari luar, ada lingkungan yang kurang mendukung akan perkembangan dari salah satu skill yang pengen sepak bola tadi. Budi ini berpikir ya udahlah, nggak sepak bola, ya udahlah, nggak main bola, aku fokus aja. Nah, jadi keinginan berkembangnya ini yang awalnya tinggi gitu, jadi turun. Nah, karena hal itu kegagalan terjadi. Sebenarnya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungannya, entah itu dari keluarga, dari teman, dari pasangan, pokoknya dari lingkungan, atau enggak dari kayak dari ya tempat tinggalnya. Contoh ada si Asep tuh biasanya kalau lihat basket di YouTube itu kayak, wah, basket bagus banget ya, aku jadi pengen main. Dia awal-awal perkembangannya nih ada nih, kayak aku pengen main basket. Cuman dalam lingkungannya, dalam area tempatnya, dia nggak ada yang namanya tempat basket.
dan dia juga nggak ada koneksi terkait yang pelatihan basket atau tempat latihan basket di sekitarnya. Nah, karena ada dua hal ini, jadinya dia juga menurun. Akhirnya dia tuh yang awalnya pengen main basket turun, pengennya jadi turun. Atau enggak, contoh kayak dari segi ekonomi. Kalau di sekarang ya mungkin pengen main padel kan lumayan mahal juga ya untuk nyewa lapangan, untuk peralatannya. Nah, emang pas awal-awal dia menginginkan terkait dengan itu, terkait padel, ya mungkin dia ngakalinnya awal-awal dari raket ya. Cuman karena dia keterbatasan ekonomi yang parah banget, jadi entah itu perkembangannya menjadi melambat atau enggak perkembangannya menjadi putus itu terjadi karena ada faktor lingkungannya adalah ekonomi itu sendiri. Nah, jadi kayak ada ekonomi, ada di sosial lingkungan, ada di geografis, itu semuanya berpengaruh terkait perkembangan diri kita menurut teorinya Carl Rogers. Jadi untuk membuat orang itu bisa berkembang sepenuhnya, itu kita perlu membuat lingkungan yang benar-benar bagus, benar-benar mendukung terkait skill yang ingin dikembangkan oleh dia, untuk sesuatu yang ingin dilakukan oleh seseorang itu. Kita harus mendukung terkait hal itu, tetapi tentunya harus diarahkan juga biar tidak melenceng kejauhan gitu ya. Contohnya silat. Nah, kalau terkait silat sendiri kan kayak aliran bela diri lah. Aliran bela diri sendiri kan memang itu suatu hal yang baik kan, suatu yang bagus. Tapi terkadang ya memang ada beberapa stereotip yang buruk. Nah, kita harus mendukungnya. Kita harus mendukung anak itu. Tetapi selain mendukung dari anak itu untuk mengikuti bela diri, kita juga harus membantunya dengan mendampinginya agar dia tidak melenceng, agar dia bisa menjadi perkembangannya bisa menjadi lebih efektif untuk melakukan hal itu. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini masih kuliah atau enggak ada rencana nikah, punya anak, ingat ya kalian. Soalnya untuk perkembangan seorang manusia dari kecil sampai besar itu benar-benar benar. Dan mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Beneran terima kasih